Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini seri itu ya, membangkitkan atau mindset ya. Atau kalau bahasa saya yang lebih tepat itu adalah bagaimana kita memahami hidup dengan intelijensi yang lebih tepat, yakni intelijensi kolbu. Seringkali kita di dalam hidup itu selalu ingin tahu sebenarnya saya itu siapa ya, lalu apa yang potensi yang saya miliki, dan apakah saya mampu di dalam melaksanakan kehidupan ini, apakah saya mampu menjadi orang yang saleh, orang yang takwa, apakah saya mampu untuk menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, apakah saya mampu menjadi orang yang sehat. Ya, yang paling gampang sehat ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan, namun kadang-kadang kita salah di dalam memaknai apa-apa yang memang tadi kita pertanyakan. Ya. Akhirnya apa? Kita seringkali membaca banyak literatur yang ada, ya, dan kita seolah-olah di situ kurang memahami sebenarnya literasi atau literatur yang seperti apa yang seharusnya harus kita jadikan acuan sebagai pedoman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya pada saat kita itu memahami atau bertanya dengan sesuatu yang menyangkut substansi diri kita, ya, apa yang ada dalam diri kita dan potensi kita, maka seharusnya kita itu perlu bertanya pada satu jalan, satu cara, yakni bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua komponen yang Allah letakkan di sini dalam tubuh kita, dari mulai roh, kolbu, ya, terus otak, maupun sistem tubuh yang ada di dalam diri kita, sejauh mana sinkronisnya antara tubuh kita dengan alam yang Allah ciptakan. Dan saya yakin tidak ada satupun manusia yang memahami hal itu. Ya, nggak usah jauh-jauh itu, cara kerja jari ini aja loh, ya, secara detail, ya, kenapa kok Allah membuat jaringan seperti itu? Dan apakah jaringan seperti itu sudah apa ya, kalau bahasa saya itu sudah memang sempurna yang difahami oleh manusia itu, sehingga ia menjadi sangat tahu dengan hal itu. Bahasa yang bingung ya. Atau gini caranya. Seseorang kadang-kadang, satu contoh ya, tidak ada gangguan, baik jatuh, tidak ada labnya ya, berupa asam urat dan lain sebagainya, di scan dan lain sebagainya, tidak ada masalah, tapi kok sakit. Ya, ini kan ada sesuatu yang itu bisa jadi tidak melekat di dalam jaringan ini, atau yang lebih dalam lagi. Ya, sebenarnya apa benar susunannya ini, dohirnya itu memang seperti ini? Apakah ada susunan yang bersifat metafisik yang Allah sematkan di dalam jari kita? Itu pun kita juga tidak tahu. Jadi kalau berbicara dengan diri kita, substansi kita, maka seharusnya kita itu bertanya pada satu zat aja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang tahu. Skenario manusia itu dimiliki oleh Allah, diketahui oleh Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi komponen ya, komposisi di dalam tubuh kita. Dan Allah menciptakan alam semesta ini. Lalu bagaimana kita itu bisa memahami itu jika kita itu lebih kuat literasinya itu dari manusia? Ya, artinya gini loh, kita boleh membuat literasi pada manusia ya, teorinya ini. Ini harusnya yang kedua. Ya,
harusnya pendekatan yang kedua. Yang pertama itu adalah pendekatan berbasis Allah, ilahi. Kalau kita tidak memahami basis yang bersifat ilahi, kita akan gagal. Artinya gagal di sini itu kalau ibaratnya manusia itu harusnya bunder, yang didapat, yang difahami, ini nggak bisa bunder. Ya, comot sini, celomot sini, celomot situ, celomot ini. Jadi akhirnya kita tidak bisa menjadi manusia yang sesuai dengan harapan Allah. Tapi harapan nafsunya sendiri. Jadi satu hal ini saudara-saudaraku, bahwa kalau kita mau memahami diri kita dengan benar, ya maksudnya apa Allah menciptakan manusia, potensinya itu seperti apa, bagaimana mengupdate atau mengupgrade potensi kita, maka kita harus kembali kepada Allah. Dan kita bisa memahami diri kita hanya dengan dua cara yang Allah memang sampaikan kepada kita, yakni apa? Pertama, fahami Al-Quran. Yang kedua, fahami sunnah. Dan dari kedua hal ini nanti banyak diterjemahkan oleh para ulama. Disitulah kita nanti akan belajar. Tanpa pendekatan orang-orang yang memang faham dengan Quran dan sunnah, dengan aturan bagaimana memahami Quran dan sunnah, maka kita pun akan menjadi orang yang dalam menafsirkan Quran dan sunnah akan menjadi berbeda. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa kalau kita mau sukses, kalau kita mau hidup enak, fahami diri kita dengan konsep pencipta kita. Konsep yang dimana kita, yang manusia ini diciptakan itu, yakni Allah yang menciptakannya. Tanyakan zat yang menciptakan kita, tanyakan zat yang memiliki misi. Ya, misi di dalam penciptaan kita. Tanyakan kepada Allah, kenapa saya itu dilahirkan dengan orang tua si X, dengan keluarga si A, dengan istri si B, mempunyai anak si C, ya. Itu coba fahami profesi kita seperti ini. Ya, D, E, F, lingkungan kita juga semuanya ibaratnya ini tidak pernah bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita minta sama Allah sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, sesuatu yang semua ini, yang sifatnya sesuatu yang mutlak yang nantinya harus dihadapi manusia, tapi sementara manusia itu belum tahu apa yang didapatkan, maka cara yang terbaik untuk mendapatkan yang terideal dari Allah itu adalah kita bertanya kembali kepada Allah. Dengan memahami Al-Quran, dengan memahami sunnah, dengan memahami apa-apa yang disampaikan oleh ulama, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Semakin kita mampu untuk mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka semakin kita mendapatkan keidealan. Dan keidealan itu pasti nikmat. Pasti memuaskan, pasti menyenangkan, pasti membahagiakan. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah bisa melakukan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kriteria kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan itu nggak didapat, ya itu berarti ono sing keliru kalau saya. Kalau memang orangnya mau dipetani ya bisa aja sebenarnya. Cuman tinggal orang itu sejauh mana keterbukaannya. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita mau memahami diri kita, ya, substansi diri kita, potensi kita, lalu apa yang nanti akan bisa kita dapatkan dari peluang yang Allah berikan, baik di dunia maupun di akhirat, maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada sunnah. Kembalilah kepada ulama. Itu sebagai fondasi awal sebelum kita, otak kita, dicekoi dengan teori-teori yang ada. Pada saat kita sudah bisa membangun dasar yang baik, maka kita tambahi dengan literatur dari pengalaman manusia
Ya, saya katakan ilmu itu pengalaman manusia yang didefinisikan, yang diuji coba, yang ada kesepakatan. Baru kita melangkah seperti itu. Untuk apa? Mengkombinasikan apa-apa yang sifatnya ilahiyah ini dengan sunnatullah. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalau orang tuh mindset ya, jadi pola pikir kalau ini kolbu set. Bagaimana kerangka berpikirnya kolbu di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.